Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di channel Jalan yang Lurus. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara semua yang selalu setia untuk menonton video ini, bahkan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, juga share kepada teman-teman yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat Jalan yang Lurus, di video kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah video yang sangat luar biasa mengenai kesaksian dari seorang bapak yang merupakan orang yang berlatar belakang Muslim, dan dia juga berasal dari Bima. Dan dia juga mengatakan bahwa dia sangat fanatik dan kental terhadap ajarannya. Akan tetapi puji Tuhan, bagaimana dia dengan proses yang dia alami, pada akhirnya dia mengalami pemulihan, anugerah keselamatan, dan mengaku percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupannya secara pribadi. Tentunya bukan suatu hal yang mudah untuk seorang bapak tersebut mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi dirinya. Akan tetapi banyak hal, proses yang dia lalui, yang dia alami, sampai pada akhirnya dia sendiri menemukan bahwa hanya Yesuslah yang sanggup memulihkan kehidupannya, bahkan memberikan kepada dia jaminan keselamatan untuk hidup bersama-sama dengan Bapa di surga. Maka dari itu, mari kita bersama-sama saksikan videonya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya dilahirkan di Jombang. Ayah saya orang Bima, ibu saya orang Jombang. Saya diberi nama oleh ayah saya Muhammad Ilyasam. Ya, karena keluarga saya memang Muslim. Kebetulan juga ayah saya seorang hafiz, ya, dia penghafal Quran. Jadi semua nama saya diambil dari Al-Quran. Muhammad adalah nabi dan Ilyas juga nabi yang ada di Al-Quran, yang menjadi idola ayah saya juga. Syam adalah nama surat yang ada di Al-Quran, yaitu artinya matahari. Jadi karena saya lahirnya pas matahari terbit, saya diberi nama Muhammad Ilyasam. Ya, inilah kenangan ya dari ayah saya. Nah, di Jombang lalu kami kembali ke Bima. Saya sekolah SD juga di sana. Di keluarga Bima itu kami keluarga yang taat, ya. Bahkan keluarga kami di sana punya masjid di Bima. Dan di Bima sekitar tahun 78 kami mulai merantau lagi ke Jawa, ke Jombang, lalu ke Jawa Tengah. Nah, di Jawa Tengah ini kami menetap di Purbalingga. Di Purbalingga tepatnya di Bukateja. Nah, di sanalah saya tumbuh jadi seorang remaja. Saya dibesarkan dalam keluarga yang ketat dan taat. Ya, saya juga aktif sebagai seorang Muslim, menjalankan semua syariat dalam Islam saya jalankan. Nah, saya tumbuh menjadi seorang Muslim yang sangat fanatik pada waktu itu. Ya, dan saya juga membimbing adik-adik saya itu dengan keras. Adik saya waktu itu ada dua, perempuan semua. Yang satu namanya Ina Kaum, yang satu Yuni Kristiana. Adik-adik saya ini kalau nggak mau ngaji itu saya tendang-tendang. Saya betul-betul fanatik, ya. Artinya nggak suka kalau adik-adik saya, keluarga saya ada yang tidak menjalankan sholat atau ngaji, gitu ya. Jadi kebetulan saya juga dulu saya itu sebagai remaja yang aktif. Jadi saya membina, mementori anak-anak yang pra remaja untuk memulai menjalankan sholat. Itu ada tata cara, aturan, bacaan. Itu saya, ya, ini waktu saya dibaptis, ya, tahun 92. Tahun 87 itu saya disuruh ayah saya, udah kamu ikut kerja, ikut wak saja di sana, di Tanjung Priok, di Muara Baru. Dan saya ikut membantu di sana untuk bongkar ikan, penjualan ikan. 2004. Nah, adik saya yang bontot inilah yang pertama kali saya bisa mengenal orang Kristen. Saya biasa mengajari anak-anak yang pra remaja yang baru mau belajar sholat itu, ya, mengajar ngaji, ya, konsonan-konsonan Arab, huruf hijaiyah itu, ya, alif, ba, ta, sa, jim, kha, kho, dal, dal, ro, ja, sin, fit, sod, dot, do, ain, goin, wakof, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, ya. Kita mengajarkan itu supaya mereka bisa membaca ikhro, ya, membaca. Saya karena saya dididik sebagai seorang remaja Muslim yang ketat dan saya memiliki prinsip kuat, ya, sebagai seorang Muslim. Jadi karena kuatnya itulah, ya, prinsip saya, ya, saya sangat fanatik dan akhirnya timbul ketidaksukaan karena di kampung di Purbalingga di Bukateja itu dulu, yang di sepanjang jalan raya itu dulu banyak toko-toko kios-kios orang Cina. Jadi saya kalau malam itu, ya, sama teman-teman itu sering lewat situ dan melempari toko-tokonya. Terus anjing-anjingnya menggonggong. Wah, kita lari. Sudah nggak menggonggong lagi, kita lemparin lagi. Jadi itu sering kita lakukan, ya. Sering saya lakukan bersama teman-teman. Dan itu, aduh, gimana ya? Dulu itu saya nggak pernah berpikir kalau itu salah. Itu sering saya lakukan. Nah, pertama kali saya mengenal kekristenan itu tahun 84. Itu ibu saya sedang bersalin, yaitu melahirkan adik saya yang paling bontot ini, laki-laki. Ibu saya dirawat bersalin di Rumah Sakit Tenggiling, Purbalingga. Di Purbalingga, saya nggak tahu rumah sakitnya sekarang masih dipakai atau tidak, karena itu rumah sakit zaman Belanda. Dan ketika melahirkan adik saya itu, ibu saya pendarahan hebat dan mengalami koma berhari-hari, tidak bergerak. Keluarga sudah pasrah. Ya, akhirnya pihak dari rumah sakit meminta keluarga untuk mencari darah.
untuk ibu saya karena darah ibu saya O kami cari sulit sekali untuk mendapatkan darah O. Saya mendatangkan banyak orang ke PMI untuk diperiksa darahnya karena zaman dulu kan kita nggak tahu ya darah kita golongannya apa gitu ya. Nggak satu pun kami mendapatkan padahal kami sudah buang ongkos banyak ya untuk biaya mondar mandir itu mendatangkan orang itu. Tapi nggak ada yang cocok. Nah pada saat itu kakak saya juga sedang pergi ke Banjarnegara, mungkin ke Wonosobo ya. Nah sepulang dari Banjarnegara Wonosobo itulah kakak saya ketemu dengan seorang penginjil namanya Sugeng Prayoga. Ketemu di sebuah bis. Nah akhirnya berkenalan lah di bis itu karena kakak saya ini ditanya sama Pak Sugeng Prayoga, oh Mbak kenapa kok kelihatannya sedih gitu ya. Langsung kakak saya bercerita bagaimana tentang situasi keadaan ibu saya. Ibu saya sedang koma dan sedang membutuhkan banyak darah untuk supaya bisa siuman kembali. Oh terus sekarang dirawat di mana? Di Purbalingga Pak gitu. Mungkin darah saya cocok Mbak. Ayo kita periksa cek darah saya dan nanti bisa diambil untuk ibu supaya ibu bisa sehat kembali, ibu bisa siuman dari komanya. Nah akhirnya tidak menunggu waktu lama mereka langsung ke PMI untuk mengambil cek darah itu, donor darah itu. Nah akhirnya diambil lah itu darah. Kata pihak petugas di PMI itu, wah ini darahnya, oh ini, wah puji Tuhan, ya ya. Nah akhirnya kakak saya dengan senang hati mengantarkan darah itu ke rumah sakit dan memberikannya kepada suster yang ada di situ ya, dokter perawat. Nah langsung di donor disuntikan ke infus untuk ibu saya. Nah puji Tuhan nggak seberapa lama ibu saya siuman. Nah ketika itu terus saya disuruh sama kakak saya untuk menjemput Pak Sugeng Prayoga itu, sang penginjil itu. Beliau sedang ada di apotek untuk menebus obat-obatan. Nah apotek itu dari rumah sakit jaraknya nggak jauh, paling ya sekitar 300 meter ya. Saya menjemput, dalam pikiran saya begini, karena saya dengar cerita dari kakak saya kalau ini orang Kristen dan penginjil ya. Saya nggak tahu penginjil itu apa dulu kan. Nah akhirnya dalam pikiran saya berkecamuk, saya sendiri selama ini nggak suka sama orang Kristen, sekarang saya ditolong sama orang Kristen, jadi seperti terjadi apa ya dalam pikiran saya ya? Ya itu dia, mau marah nggak bisa gitu ya, karena merasa tertolong gitu ya. Nah akhirnya saya jumpai itu Pak Sugeng Prayoga di sebuah apotek. Nah semua obat-obatan ditebus oleh beliau. Dan akhirnya kami kembali ke rumah sakit sama beliau berjalan kaki sambil cerita di sepanjang jalan. Ya beliau juga cerita tentang pelayanan, saya juga nggak tahu dulu pelayanan itu apa ya. Beliau banyak bercerita. Nah sampai di depan rumah sakit itu beliau nggak mau masuk, beliau hanya di depan rumah sakit. Beliau itu pakai pakaiannya rapi ya, putih, celana hitam, pakai sepatu, dia bawa Alkitab dan buku-buku lain. Nah sampai di depan rumah sakit itu beliau katakan begini ke saya, Dek saya nggak masuk ya, salam aja buat bapak, buat ayahnya, sama ibu, sama keluarga yang lain, sama kakaknya ya. Saya berdoa dalam nama Yesus ibu akan sehat kembali, sembuh. Apalagi ibu sudah mendapatkan donor darah, pasti ibu akan sembuh, jangan khawatir gitu. Nah saya pamit ya, adik ya, Tuhan Yesus memberkati. Saya masih banyak pelayanan. Saya nggak tahu waktu itu saya dengar pelayanan, ternyata ketika saya sudah bertobat saya ini pelayanan gitu ya. Dulu saya nggak tahu pelayanan itu apa, penginjilan itu apa. Nah beliau saya lihatin dengan hati saya seperti ada perubahan ketika berjumpa dengan beliau. Ada perubahan. Saya seperti dulu tidak punya kekuatan apapun. Saya memperhatikan beliau itu, dia menyeberang jalan di depan rumah sakit Tenggiling itu. Nah, ketika beliau sudah sampai di tepi jalan di seberang, zaman dulu itu masih banyak dokar becak ya di depan rumah sakit Tenggiling Purbalingga itu. Nah, beliau ketutup dokar yang lewat. Saya tidak pernah mengedipkan mata, saya lihat begini. Tidak ada sama sekali. Sama sekali tidak ada. Padahal jelas bajunya putih, ganteng, orangnya tinggi. Celananya seperti saya, makanya saya senang pakai pakaian rapi seperti beliau. Ya semenjak beliau nggak kelihatan itulah saya bingung, dan itu saya juga tidak bercerita sama keluarga. Dalam kesaksian ini saya mulai bercerita. Akhirnya kakak saya juga melihat cerita saya ini dari YouTube waktu itu masih hidup kakak saya. Wah luar biasa Ilyas, kamu ternyata dulu Pak Sugeng itu hilang begitu saja ya gitu. Saya nggak cerita waktu itu memang. Nah itulah yang membuat saya ini keajaiban luar biasa, dipertemukan dengan seorang Kristen dan saya tidak tahu beliau kemana setelah tertutup oleh dokar yang lewat, delman atau dokar saya lupa itu. Karena waktu itu tahun 84 itu sudah berapa tahun ya sampai sekarang ya. Usia saya juga waktu itu mungkin sekitar 16 tahun ya, 16 tahun. Nah, beliau nggak kelihatan lagi pandangan saya, seperti hilang begitu saja. Nah, saya terngiang-ngiang ingat terus Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Dia katakan seperti itu. Nah, akhirnya setelah itu masuk ke rumah sakit dan memberikan obat-obatan ke ibu saya. Nah, singkat cerita, ibu saya sudah sehat dan boleh pulang ke rumah. Adik sudah lahir, laki-laki bontot. Nah sudah kembali ke rumah ya kami menjalani harian, saya ikut di sana. Nah karena pekerjaan yang keras, akhirnya saya tumbuh menjadi seorang pemuda yang keras. Dan kebetulan teman-teman saya itu juga termasuk masih sepupu. Mereka dari Bugis, karena wah saya kan dari Bugis. Jadi kakek saya ini punya istri dua. Yang pertama dari Bima, dan yang istri yang dari Bugis ini sebenarnya bukan istri ya, tapi kalau zaman dulu itu kayak semacam gundik atau bagaimana ya. Nah itu tapi punya anak duluan, yaitu wak saya itu. Jadi keluarga dari Bugis itu ada di daerah Priok, Semprotan, mereka tinggal di sana. Nah saya ikut beliau karena beliau itu jual ikan ya, suka di pasar ikan di Muara Baru. Jadi saya tumbuh menjadi seorang pemuda yang keras bersama dengan 4 orang saudara sepupu saya. Kami seringkali minum minuman, kami seringkali ya jarang makan ya, minum rokok itu yang sering saya lakukan. Akhirnya tahun 88 saya jatuh sakit. Saya sakit dan saya berobat dan dokter memvonis saya kena MAH kronis, dinding lambungnya rusak. Nah itu yang saya alami ketika itu. Saya sudah periksa ke dokter beberapa kali dan saya mengalami sakit ini luar biasa. Hampir saya putus asa. Saya sudah pasrah ya.
Waktu itu saya sudah tidak bisa menjalankan sholat lagi karena saya kalau tidur itu harus ditekuk kakinya. Karena kalau lurus perut saya ini rasanya seperti ditusuk-tusuk, perih sekali. Nah, saya sampai jalan aja ngesot, itu luar biasa. Saya sudah pasrah, Tuhan kalau Kau ambil aku ambillah. Saya sudah pasrah dan keluarga uak saya ini sudah angkat tangan. Saya sebenarnya disarankan dokter untuk makan seperti makanan bubur ya, bubur gitu ya. Tapi siapa yang mau memasakkan saya? Saya waktu itu tinggal di rumah panggung karena rumah Bugis itu, rumah uak saya itu sebelahnya itu rumah panggung, rumah milik kami juga. Nah, saya tidur di situ bersama saudara-saudara sepupu. Tapi saudara-saudara sepupu mereka kadang tidurnya di tempat lain, di rumah saudara yang lain. Saya sendiri tidur di situ dan saya mengalami sakit yang luar biasa, yang berat sekali, dan itu saya putus asa. Saya sudah nggak ada harapan lagi untuk hidup dan tubuh saya itu kurus sekali. Nah, ini dalam pemulihan, nah ini proses untuk pencarian Tuhan Yesus ya. Nah, saya percaya kepada Yesus dan mengikut Kristus itu karena saya pertama kali mengalami kesembuhan mujizat. Nah, ketika saya sudah tidak berdaya ya, tidak bisa berbuat apa-apa, saya ngesot dari tempat tidur ke kamar kecil karena itu rumah panggung ya, jadi tidak didesain seperti toilet gitu ya, jadi hanya ditutup horden aja karena kami buang air juga airnya jatuh ke bawah. Nah, saya menangis di situ. Badan saya sudah kurus, saya sudah berdiri saya nggak bisa karena saya jalan harus ngesot dan perut saya harus posisinya ketekuk. Kalau gini dikit, wah sudah terasanya sakit luar biasa. Saya hampir hari-hari saya menangis karena saya tidak bisa tidur, tidak pernah bisa tidur saya. Ngantuk itu hampir nggak pernah saya rasakan karena nggak bisa tidur karena di sini itu perut saya itu rasanya wah seperti nggak karu-karuan. Nah, saat itulah saya di malam hari saya diingatkan Tuhan dengan Pak Sugeng Prayoga 4 tahun yang lalu, tahun 84 itu. Dia seorang Kristen dan gara-gara Pak Sugeng Prayoga ini ibu saya bisa hidup kembali, bisa sehat kembali. Terus saya bilang gini, dia waktu itu mengucapkan Yesus. Saya waktu itu takut ya mau ngomong Tuhan Yesus itu ya. Saya hanya bilang Yesus karena saya waktu itu ya masih muslim ya. Iya. Jadi masih inilah mengimani Yesus atau Isa itu hanya sebagai manusia nabi ya, biasa. Dan saat itu saya entah ini berdoa atau tantangan ya kepada Yesus ya. Saya bilang, Yesus, kalau Engkau Tuhan, kalau Engkau memang banyak mujizatmu masih berlaku, sembuhkan penyakitku saat ini dan aku akan ikut Engkau dan menjadi penginjil seperti Pak Sugeng Prayoga. Itu yang saya ucapkan. Kayak nazar gitu ya, Pak? Ya, semacam nazar, memang itu nazar. Karena saya berjanji, saya akan ikut Engkau dan saya akan menjadi penginjil seperti Pak Sugeng Prayoga. Nah, setelah saya berdoa seperti itu, saya masih air mata ini juga masih mengalir. Saya masih merasakan itu ya. Jadi saya masuk ke kamar itu masih ngesot-ngesot. Saya terus rebahan di tempat tidur seperti biasa, kaki tidak bisa saya selonjorin, tapi tetap saya posisi tekuk. Nah, akhirnya jam 5 pagi itu, karena saya biasa bangun pagi ya, jam 5 pagi itu, kok saya bisa tidur? Karena saya nggak pernah bisa tidur. Karena perut ini rasanya nggak karu-karuan. Wah, seperti ditusuk-tusuk, perih atau apa gitu, saya nggak tahu rasanya seperti apa. Nah, itu saya heran, jam 5 pagi kok saya bisa bangun dan bisa tidur dulu. Nah, akhirnya saya mencoba untuk duduk ya, duduk. Kok saya bisa duduk? Pas saya pegang perut saya, ini rasanya adem. Adem seperti orang habis minum air ya, adem, pokoknya adem di perut saya. Saya bilang, ya Allah, saya masih nyebut nama Tuhan saya yang lama ya. Masih saya katakan alhamdulillah ya, artinya saya sudah, kok kayaknya sudah sembuh ini, saya sudah pulih gitu, udah gak sakit lagi gitu ya. Saya mencoba berdiri, bisa saya jalan sampai saya turun dari rumah panggung itu. Dan wak saya waktu itu mau ngambil air wudhu. Ini ya, kamu sudah sehat gitu ya. Waduh, alhamdulillah ya gitu. Awas, hati-hati turun dari tangga, kata wak saya gitu. Dia ngambil air wudhu, di samping situ ada keran. Nah, akhirnya saya turun dan saya mencoba naik lagi. Saya bisa ya, kok ini perut saya kok yang sakit semalam itu mana kok nggak terasa. Disitulah saya berpikir, berarti Yesus sudah menyembuhkan saya gitu. Nah itu, tapi saya masih takut nyebut Tuhan, hanya Yesus saja ya, belum berani, hanya Yesus yang saya sebut. Nah, sejak saat itulah saya akhirnya sering berbohong dengan keluarga karena saya juga sudah sembuh, sudah sehat, saya tidak menjalankan sholat kan. Pengalaman itu membuat saya ada satu rasa sukacita, ada satu yang baru di dalam diri saya gitu ya. Tapi bertentangan gitu loh. Saya tinggal di rumah wak saya itu, nah wak saya itu kan dua-duanya haji. Jadi pasti saya harus mengikuti apa perintah beliau kan. Nah, saya sering kali ditanya, Ilyas kamu sudah sholat? Sudah Wak, padahal belum. Ilyas kamu udah ngambil air wudhu dulu? Iya Wak, ntar aja, padahal nggak ngambil air wudhu. Sering itu yang saya lakukan, bohong gitu. Dan saya selalu diinterogasi oleh keluarga Wak saya di Tanjung Priok itu. Dan saya sudah sehat, saya sudah bisa bekerja kembali di Pasar Ikan Muara Baru. Dan seringkali pagi-pagi itu saya disidang sama Wak saya. Nah, saya disidang, Wak saya bilang gini, kenapa kamu sudah nggak sholat? Ya saya pengen jadi Kristen Wak, saya bilang gitu. Marahlah wak saya. Nah, akhirnya saya selalu dikata-katain, aduh gimana ya, yang kafir lah apa itu udah sering saya dengar ya, dasar pemurtad itu. Akhirnya nggak ada sayang lagi sama saya, ponakannya kan. Nah, akhirnya saya pas waktu itu bulan puasa dan buka bersama di rumah kakak sepupu saya, anaknya wak saya. Saya sudah tidak tinggal di rumah wak saya tapi di rumah kakak sepupu, anaknya wak saya juga. Dan wak saya sering ke situ karena rumahnya nggak jauh kan, paling pasti ketemu terus. Ya, pasti ketemu 70 meter lah ya. Nah, pasti ketemu. Nah, akhirnya mereka keluarga besar di situ buka bersama dan saya ada di atas karena saya tidur di kamar atas, kamar lantai 2, bukan rumah panggung. Nah, mereka itu ngerasain saya ya, sesudah buka itu semua ada sepupu-sepupu di situ. Kalian tahu nggak? Itu Ilyas sekarang sudah murtad katanya. Jadi kafir katanya gitu. Itu mas sebenarnya harus, kalau orang sudah kafir itu dibunuh aja juga nggak apa-apa katanya. Waduh, saya mendengar itu saya merinding waktu itu. Saya merinding, saya gini dalam hati.
Yesus saya akan ikut engkau kok saya jadi sengsara begini mau dibunuh gitu ya. Itu dalam hati saya menangis sempat down ya waktu itu ya. Antara mau maju, mau mundur, mau ikut, mau mundur. Itu yang ada dalam hati saya. Apa kalau saya mundur misalkan saya kembali semula, pasti saya akan disayang oleh wak saya karena saya memang dijanjikan mau dibeliin motor waktu itu. Waktu itu kan ya tahun-tahun 88 itu kan seneng banget ya kalau kita punya motor gitu ya. Bangga lah ya. Bangga. Saya disayang, tapi kali ini 180 derajat itu berubah sikap wak saya dengan saya. Ya saya sering dimarahin dan ya itu tadi ya ancaman dari wak saya itu ngeri sekali karena wak saya ini punya badik. Orang Bugis itu kan sering merawat badik kalau setiap malam Jumat itu dicuci atau pakai jeruk purut, pakai apa lagi itu saya sering lihat wak saya cuci badik. Nah itulah akhirnya saya karena saya sudah diancam sama wak saya, seringkali diancam ya itu darahnya halal tuh nggak apa-apa, orang kafir mah buat apa hidup kan masuk neraka dia nanti, bunuh aja nggak apa-apa kita dapat pahala kan memang ada itu hadisnya dikatakan man badalah dinahu faktuluhu, barang siapa menukar agama bunuhlah dia. Nah saya ngeri sekali, akhirnya saya kabur dari situ dan lari ke Kalisari. Di sana di Kalisari Jakarta Timur ada om saya, adik sepupu ayah saya yang dari Bima sebagai kepala sekolah SMP 179 dan ikut beliau. Saya di sana bantu-bantu kerja, jadi tukang kebun, jadi TU, jadi apa aja. Tidur di mes di sana. Di mes saya nggak betahkan karena banyak orang ngerokok apa gitu kan di situ. Akhirnya saya pindah ke kantor Kepsek, tidurnya di kantor kepala sekolah saya. Nah disitulah nggak lama om saya juga akhirnya tahu kalau saya kalau saya sudah murtad. Masalah lagi di situ. Kami seringkali, wah saya semakin ini sering disidang juga sama om saya. Main gede, doh gede, pakai bahasa Bima. Wah saya dimarah-marahin pakai bahasa sana itu. Mungkin guru-guru di situ nggak tahu bahwa itu adalah kalimat yang benar-benar marah sama saya. Nah akhirnya om saya ini pas lebaran ya pulang kampung ke Bima. Nenek dikasih tahu, semua saudara paman-paman dikasih tahu. Tuh anaknya Andi Suhaidin sudah murtad tuh, Ilyasam gitu. Waduh akhirnya heboh. Ya heboh sekali. Pas waktu itu keluarga saya itu tinggal di sana, kembali lagi ke Bima waktu itu. Nah akhirnya nenek saya titip pesan sama Pak Ismail, Om Ismail ini. Bilang sama Ilyas kalau nggak balik lagi ke Muslim saya tidak akui dia cucu, jangan pulang lagi ke Tente Bima karena kamu saya kan di Tente Bima. Akhirnya ya itu tadi ayah saya pun kirim surat dari sana waktu itu meminta saya untuk kembali ke Muslim. Kan kalau kirim surat itu seminggu baru nyampe dulu saya balas ya saya sudah menentukan pilihan saya ya, saya percaya Yesus dan saya menjadi Kristen, ini pilihan saya sudah dewasa. Nah akhirnya ayah saya nggak bisa menarik saya kembali, tapi keluarga-keluarga juga membenci saya. Nah ini di SMP 179 inilah akhirnya saya ikut Pak Ismail dan karena saya disuruh pegang yayasan ya, yayasan itu ada di Condet Kayu Manis, Yayasan Gajah Mada, ada di situ SMP SMA. Nah, saya masuklah di situ sambil belajar sampai selesai kamu nanti di sini gitu. Ya udah, tapi ya karena kami sudah berbeda jadi ya nggak kental persaudaraannya gitu, akhirnya ada kerenggangan gitu ya walaupun bagaimanapun juga. Nah itu di saat itulah saya mulai studi banding ya, studi banding di SMP itu saya lakukan bagaimana ya supaya saya bisa mengimani Yesus itu Tuhan, karena saya dulu takut mau ngomong Yesus itu Tuhan, Yesus itu ya nabi manusia gitu ya, tapi saya percaya dia yang menyembuhkan saya. Nah akhirnya ya itu tadi saya mau mencari seorang penginjil siapa di sini, pendeta, saya takut mau masuk gereja dulu itu sulit sekali ya untuk apa ya, untuk mencari pencerahan itu susah sekali. Akhirnya saya hanya ya itu berdoa sendiri gitu ya. Nah waktu itu saya pengen punya Alkitab, akhirnya saya ke Pasar Senen. Nah, di terminal Pasar Senen itu dulu di pinggir-pinggir itu banyak jualan kaki lima, buku-buku bekas. Nah, buku-buku bekas, ada buku-buku Iqra, buku-buku Islam ya di situ. Nah akhirnya kok nggak ada ya Alkitabnya orang Kristen ya, saya gitu kan, saya cari nggak ada, saya udah balik-balik nggak ada. Itu saya iseng saya tanya, bang jual kitabnya orang Kristen nggak? Yang tebel itu loh gitu, yang bahasa Indonesia kan. Oh ada. Mau beli berapa? Satu aja lah gitu. Ada mana nggak ada? Saya lihat di situ. Ada di sini, saya simpan di sini. Dan rupanya nggak dipejeng. Loh kok jualnya kok nggak dipejeng? Saya bilang gitu. Oh enggak, ini nggak boleh. Ternyata memang ada tulisannya tidak diperjualbelikan di dalamnya. Nah akhirnya saya tawar menawar. Akhirnya saya belilah waktu itu, nggak tahu berapa harganya, 2.500 atau 3.000 saya lupa ya. Akhirnya saya bawa pulang dan sampai di rumah itulah saya belajar di SMP di kantor ya, saya baca terus. Saya itu dulu yang teringat dalam pikiran saya itu Tuhannya Kristen, orang Kristen ada 3 gitu ya. Seringkali kan guru ngaji saya memberikan tausiah ya, orang Kristen itu kafir karena Tuhannya ada 3, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Ya itu doktrin yang sangat kuat ya dalam diri saya. Nah akhirnya saya baca Alkitab. Tapi saya pernah melewati fase-fase down lagi di situ. Ketika saya membaca kitab Matius 28 ayat 20 yang Yesus katakan, baptisalah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu down saya. Benar 3 Tuhan. Yesus lagi yang ngomong gitu. Nah, itu saya down. Nah itu saya benar-benar peperangan rohani terjadi dalam diri saya antara maju dan mundur. Nah itu sejak saat itulah saya terus belajar, saya nggak putus asa, saya belajar mencari sungguh-sungguh ketuhanan Yesus ini. Ternyata memang banyak saya temui di situ ya, di bacaan khususnya kitab Yohanes ya. Ternyata memang firman Yesus itu memang firman menjadi manusia di Yohanes berapa 1 ayat 14 ya. Nah, itu di Al-Quran juga ada ya, khususnya di surat Al-Imran ayat 45 itu ya. Iskolatin malaikatu ya Maryamu innal hayyu basiruki bi kalimatin min usmuhul masihu Isa ibnu Maryam wajian fid dunya wal akhiru wa minal mukharrabin. Wahai Maryam, sesungguhnya Allah akan menggembirakan engkau. Sebuah kalimat daripadanya namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan seorang yang didekatkan kepada Allah. Ya. Jadi di situ saya baru ngerti gitu ya, oh ternyata kalimah Allah, kalimahnya itu adalah Al-Masih Isa putra Maryam namanya. Jadi saya sinkronkan dengan bacaan di kitab Yohanes, firman telah menjadi manusia. Pikiran saya terbuka di situ. Ternyata yang dimaksud anak itu bukan anak seperti anak-anak yang dilahirkan ini. Ternyata anak itu menurut Tuhan yaitu firman yang keluar dari Allah turun ke dunia.
Nah itu akhirnya saya memiliki pemahaman sudah cair dan saya tidak ragu-ragu lagi Tidak ada menyebut lagi. Yesus itu Tuhan. Yes, Tuhan Yesus. Dan seperti juga dialami oleh orang lain ya, bahwa selalu dalam kondisi itu akan mendapat penolakan. Mungkin ada sedikit pengalaman Pak Ilyas, bagaimana cara menghadapi itu? Silakan Pak. Ya betul. Dan Yesus pernah katakan begini ya, aku datang bukan untuk membawa damai, tapi pedang. Ayat ini khusus buat orang-orang yang baru dimenangkan, yang baru terima Yesus. Bertobat baru. Nah, ayat ini khusus untuk orang-orang yang baru bertobat. Jadi memang benar itu saya alami. Ketika saya menerima Yesus, saya percaya kepada Yesus, tiba-tiba ancaman itu datang. Bahkan dari wak saya sendiri juga mengancam mau bunuh saya. Nah itu saya alami. Dari om saya juga, saya kena marah, saya dikafir-kafirkan, dari itu saya alami. Dan itu benar-benar seperti pedang di dalam diri saya. Nah itulah yang saya rasakan. Nah bagaimana dengan teman-teman yang mengalami penolakan, ya banyak jiwa-jiwa yang sudah dimenangkan Tuhan, ya mereka memang mengalami penolakan dan akhirnya ya seperti di tempat adik saya ini, Yuni juga menampung jiwa baru yang tertolak oleh keluarganya. Bahkan mereka tidak berani mengutarakan imannya kepada keluarganya, takut mereka diusir atau apa. Ya inilah bagian dari pikul salib. Ketika kita percaya kepada Yesus, saat itulah kita memulai memikul salib. Bahkan salib yang kita pikul ini berat, karena Yesus sudah mengatakan, aku datang bukan membawa damai tapi pedang. Ya mungkin bagi orang yang lahir dari sejak Kristen tidak terasa ya pikul salib ya, untuk memisahkan dengan bapak ibunya, pasti itu akan dirasakan. Karena apa? Karena orang yang percaya Yesus itu adalah orang yang dipindahkan oleh Tuhan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kalau kita keluar dari kegelapan yang gelap ini pasti nggak terima dong. Nah, akan memusuhi dia karena dia mau pergi ke tempat yang terang. Nah, itu pasti akan, itulah yang disebut pedang ya, pemisahan ya. Akan terjadi suatu pertentangan dengan keluarga. Karena keluarga kita belum dimenangkan, kita sudah dimenangkan. Nah, mereka nggak terima. Nah, itu akan sering kali terjadi. Nah, bagaimana kita bisa menghadapi hal seperti ini? Ya memang kita harus menghadapinya dengan rendah hati, dengan kesabaran, dengan ketulusan dan tetap mengandalkan Tuhan. Kuasanya akan bekerja di dalam diri kita, akan menguatkan kita. Pasti hal-hal yang tidak kita inginkan itu sudah pasti akan terjadi karena pedang itu ya. Pedang itu pasti akan kita rasakan di situ. Tapi kita nggak usah khawatir karena kita sudah dimenangkan dan diselamatkan. Jadi apapun yang terjadi, kita tetap mengandalkan Tuhan. Pasti semua akan lewat dengan baik-baik aja. Nah, saat ini saya juga sudah merasakan itu semua. Dan puji Tuhan, akhirnya keluarga juga satu persatu Tuhan menangkan, satu persatu. Dulu saya tidak berani menginjili keluarga. Tapi ketika kita intim dengan Tuhan, Tuhan membekali kita. Tuhan memberikan kekuatan kita, Tuhan memberikan hikmat kepada kita supaya kita cakap berbicara. Saya dulu orangnya pendiam, tapi sekarang ngomong banyak. Jadi akhirnya bisa ngomong banyak, bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Dan keluarga saya, ya 80% sudah dimenangkan oleh Tuhan. Tinggal 2 adik saya ini, ya saya terus berdoa, terus saya gumuli dalam doa supaya Tuhan jamah melalui pelayanan saya itu bisa buat sarana mereka untuk dimenangkan Tuhan. Luar biasa. Jadi nggak usah takut bagi saudara-saudaraku yang baru bertobat, nggak usah takut. Hadapi dengan kekuatan yang dari Tuhan, dengan kerendahan hati. Hadapi dengan doa, Yesus saja menderita mau menyelamatkan kita. Dia menerima siksaan, dia pikul salib sampai Golgota, dan dia mengorbankan jiwanya, dirinya untuk kita semua, untuk keselamatan kita. Jadi kenapa kita harus takut untuk menghadapi orang-orang lain? Ya harus kita hadapi, tapi kita hadapi dengan hati yang rendah hati, yang tulus, yang sabar, dengan penuh kasih kita hadapi. Kita minta kekuatan Tuhan supaya kita dimampukan untuk melewati semua itu. Ya, puji Tuhan. Nah ini ibu saya, ini juga saya baru selesai penginjilan, saya injili sama kakak saya ini kalau WA saya itu yang pertama dia ucapkan apa? Shalom, haleluya gitu. Dan sekarang sudah terima Tuhan Yesus. Sudah, dua-duanya sudah dipanggil Tuhan. Dan Oke. puji Tuhan mereka juga sudah dimenangkan Tuhan. Wow, luar biasa. Nah ini Desi, Oh, Desi ponakan. yang ponakannya Iya. juga sudah terima Tuhan Yesus ya? sudah Wow. dia tinggal baptis. Dia bilang nanti tunggu saya tamat sekolah dulu. Nah ini kakak sepupu saya yang rumahnya saya ikuti waktu itu. Di rumah beliau inilah saya diancam mau dibunuh oleh wak saya. Dan beliau juga sudah ya beliau ini dulu, waduh kalau sama saya itu sinisnya minta ampun. Goblok mah dongok kafirun saya dikata-katain ini. Tapi akhirnya- 22 tahun kami baru ketemu dan itu melihat di medsos dan beliau langsung telepon saya. Langsung kangen rindu. Ilyas kamu kesini dong. Dia Haji udah nggak bisa jalan katanya. Ini Haji, kakak sepupu saya. Dan saya doakan. Dan pertama kali saya berkunjung saya agak takut karena dulu memang beliau ini temperamen ya, nggak suka sama saya waktu saya memang murtad waktu itu. Dan saya karena diminta untuk mendoakan, saya doakan. Waktu itu saya doakan dan saya doakan juga doa bapak kami pakai bahasa Arab. Beliau ternyata nggak paham kalau itu doa bapak kami. Saya doakan pakai bahasa Arab. Abana lagi bisa memadil takut ismu kalian malah kutu kali takut masih atuh kamu. Saya doakan sampai beliau amin amin. Iya kamu masih fasih ya bahasa Arab katanya, dia bilang. Iya deh Haji. Nah itu pertama kali. Nah terus kunjungan yang kedua kali saya ditelepon terus. Kamu semenjak aku di Haji didoakan sama kamu, Ilyas enak banget badanku gitu. Katanya enak, pokoknya nggak ada sakit-sakit. Kapan kamu kesini lagi gitu. Akhirnya minggu depan saya sama istri, ayo kita ke sana lagi. Nah saat itu saya doanya dalam nama Yesus. Sudah nggak pakai bahasa Arab. Saya pakai di Haji, saya doakan di Haji, tapi dengan iman saya dalam nama Yesus. Iya nggak apa-apa, saya aminkan gitu. Jadi di Haji ini sudah dimenangkan Tuhan. Sebelum meninggal, seminggu sebelum meninggal, saya kunjungan yang ketiga kali kalau nggak salah. Saya doakan di Haji, Tuhan Yesus akan menyembuhkan di Haji. Kalimat menyembuhkan itu kan ada 2 macam ya, sembuh dari dosa, sembuh dari penyakit. Jadi kalau nggak sembuh dari penyakit ya, sembuh dari dosa, diselamatkan. Nah, saya doakan di Haji. Nah, akhirnya beliau dengan sukacita menerima saya
dan seneng kalau kamu sering-sering kesini dong, kakiku enteng enak kalau habis kamu doakan gitu. Ini habis saya urut-urut kakinya, terus saya doakan, saya ajak foto bareng. Yang bertobat pertama kali itu ayah saya. Ayah saya tahun 2012 itu, ya ayah saya ini dia penghafal ya, dia fasih sekali bahasa Arab. Seringkali berkunjung ke Jakarta ke tempat saya, dan beliau ini kalau nulis apa-apa pakai bahasa Arab. Ya saat saya beli sepeda motor, beliau tulis pakai bahasa Arab, dan luar biasa. Nah beliau itu ke rumah saya kira-kira 2 bulan sebelum beliau dipanggil Tuhan. Beliau bawa kitab-kitab kecil, saya kurang begitu perhatikan ya, karena ada kitab kuning juga, dan beliau katakan gini pada saya, Il, benar juga ya, ini gelarnya Nabi Isa ini luar biasa loh Il, katanya. Gelarnya Nabi Isa ini ada 2, Rohullah dan Kalimatullah gelarnya. Nah ayah saya cerita ini ingin menunjukkan kebenaran ya tentang Isa Al-Masih. Saya katakan ya memang ayah gitu, ya memang itu gelarnya Isa Al-Masih. Lalu saya coba mengutip di hadis Anas bin Malik ya 72, Isa fa innahu rohullah wa kalimatuhu, sesungguhnya Isa adalah roh Allah dan firmannya atau kalimatnya. Lalu ya ayah nggak banyak cerita sih di rumah saya itu. Ayah saya tahu kalau saya menjadi seorang Kristen dan ayah saya menghargai saya. Nah ketika 2 bulan kemudian ayah saya jatuh sakit kencing batuk ya kalau nggak salah ya. Nah sampai kritis ayah saya itu. Nah akhirnya Yuni inilah yang menelpon saya, Mas Il pulang dulu ke Purwakarta karena ayah lagi kritis gitu. Karena dalam hati saya biasanya kalau mau pulang itu bareng sama istri sama keluarga ya, pulang ke rumah orang tua, jenguk gitu ya. Tapi saat itu saya seperti di sini dorongan kuat sekali untuk datang. Malam itu juga saya datang. Nah pas malam itu juga pas lagi takbiran, lagi pas lebaran. lebaran itu tahun 2012 itu, jatuhnya bulan Agustus kalau nggak salah. Nah saya pulang duluan, nanti istri saya besok sama anak-anak. Sampai di sana itu saya nggak bisa masuk rumah karena banyak orang lagi takbiran itu di jalanan itu penuh. Akhirnya saya dijemput adik saya yang botot ini, si Effendi, yang kita beri nama Sugeng Effendi sama dengan penginjil itu, yang mengingat. Nah saya dijemput pakai motor, ya akhirnya dia tahu jalan-jalan untuk lebih cepat sampai, akhirnya sampailah di rumah kami, di rumah ayah saya. Dan saya biasa kalau masuk rumah itu shalom gitu ya, ayah saya kaget langsung, Ilyas gitu kan. Nah dia memeluk saya kuat-kuat, memeluk saya, dan ayah saya itu sakitnya itu sudah kurus sekali, sudah pokoknya udah tinggal tulang ya, kurus. Ibu saya ada waktu itu nungguin, ada Yuni, ada Pendi, ada kakak saya juga yang perempuan. Nah ibu saya bilang gini sama kakak saya, Il, ayah ini kan dari Tebu Ireng, Jombang, ilmunya banyak, nggak bakal bisa mati, ini harusnya sudah mati gitu. Napasnya begini nggak mati-mati, kata ibu saya. Terus maunya gimana gitu, ya kamu bisa nggak cariin orang yang ilmunya tinggi, yang punya ilmu katanya, buat ngerontokin ilmunya ayah biar bisa mati. Saya bilang ada mah, saya bilang gitu. Hah, sopo, kata ibu saya, Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Nah akhirnya itulah kakak saya ketawa sama ibu saya, kamu itu guyon aja gitu. Loh nggak guyon, saya bilang gitu kan. Nah akhirnya singkat cerita sudah malam ya, karena ibu saya juga lelah, akhirnya tidur, hanya tinggal berdua saya dengan Yuni. Nah kakak saya juga pulang karena rumahnya di Gria Mukti, di perumahan, pulang. Akhirnya menunggu ayah saya ini. Yun, saya bilang sama Yun ini, ayah nggak lama lagi gitu. Aduh gitu, Yuni sambil nangis gitu ya, ayah saya bimbing doa ya. Iya. Akhirnya saya bimbing doa, beliau ikuti doa saya bimbing doa, dia terima Yesus. Semua ilmu-ilmu yang ayah miliki dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Nah setelah itu ya kurang lebih seperempat jam ya kami berdoa, kami juga pujian-pujian, penyembahan di situ. Yuni juga, karena Yuni belum Kristen ya, Yuni hanya nunduk-nunduk aja, nggak ikut pujian. Yuni tanya ke saya, Mas, ayah nanti kalau mati masuk surga? Oh masuk, doanya sudah terima Yesus, saya bilang gitu. Karena ayah nggak pernah dibaptis, nggak pernah ke gereja. Masuk. Saya mencoba membuka di Lukas 23 ayat 43. Kamu lihat ini cerita, ini penjahat, ini pembunuh. Ayah bukan pembunuh, ayah bukan penjahat, tapi Yesus menjamin dia keselamatan. Dia percaya bahwa Yesus nanti datang sebagai raja. Ini penjahat percaya. Nah akhirnya Yesus menjamin keselamatan di saat ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Demikian juga ayah. Ayah dijamin keselamatannya karena ayah percaya. Kamu lihat bibirnya ayah. Ayah, Yesus. Karena sudah tua ya, giginya ompong, jadi ngomongnya juga nggak jelas. Tapi saya tahu dia sebut Yesus. Itu dia sebut terus. Nah Yuni diskusi tentang itu. Jadi orang yang percaya kepada Yesus, menyerahkan seluruh hidupnya, dia pasti selamat. Itu sudah pasti, jaminannya selamat. Karena dia sudah menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Nah akhirnya, singkat cerita nggak begitu lama ya, jam 1:15 ayah saya sudah mulai merasakan mau dipanggil Tuhan. Nah ayah saya matanya kemana-mana. Tadinya dia matanya merem ya gitu, merem hanya mulutnya aja. Nah saat ini dia matanya lebar, dia ngeliat ke sono kemari, ke sana kemari. Yuni bilang, Mas, ayah jangan-jangan kesurupan katanya gitu. Bukan Yun, di sini banyak malaikat, hanya ayah yang tahu. Kita bisa merasakan di sini banyak malaikat. Kamu lihat mata ayah, ayah wajahnya penuh sukacita. Kamu lihat, bukan wajah ketakutan. Dia lihat mana di sekeliling itu, dia lihatin. Ya, terus, nah setelah itu nggak lama, enak sekali, langsung tutup mata, langsung adik saya Yuni menangis sejadi-jadinya. Sahabat Jalan yang Lurus, kita bersama-sama telah menyaksikan sebuah kesaksian yang sangat luar biasa dari seorang bapak yang berasal dari kota Bima, yang dimana dia juga merupakan seorang yang sangat kental dan juga sangat fanatik terhadap agama yang lama.
Akan tetapi melalui proses yang dia alami, melalui berbagai macam hal, kejadian-kejadian yang dia alami, pada akhirnya dia menemukan bahwa jaminan keselamatan hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan manusia yang percaya kepadanya. Dan bahkan sesuatu hal yang sangat memberkati saya secara pribadi, di mana ketika bapak tersebut sedang mengalami satu penyakit yang tak kunjung sembuh. Dan pada waktu itu dia sudah juga melakukan banyak sekali pengobatan, akan tetapi tidak ada hasil yang ia dapatkan. Malah penyakitnya juga semakin bertambah lebih parah. Akan tetapi kita bisa melihat pada waktu itu juga dia menantang Tuhan Yesus untuk menyembuhkan dirinya. Kalau seandainya Tuhan Yesus mampu menyembuhkan dirinya, dia akan percaya kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, ketika dia berdoa, pada waktu itu juga dia mengalami pemulihan, kesembuhan yang berasal daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Sehingga pada waktu itu dia mulai untuk mencari lebih tahu lagi siapa Yesus yang telah menyembuhkan dia dari penyakitnya. Sampai pada akhirnya melalui proses yang begitu panjang yang dia alami, hingga sampai pada akhirnya Bapak itu memantapkan diri, meyakinkan dirinya untuk dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupannya secara pribadi. Dan kita tahu bersama bahwa ketika Bapak ini menjadi seorang yang percaya, semua itu karena pekerjaan Allah yang telah menarik Bapak tersebut untuk datang kepada Yesus. Dan bagaimana Yesus sendirilah yang memulihkan setiap kehidupannya dan mengubahkan dia menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan pastinya pribadi yang luar biasa dipakai Tuhan untuk menjadi garam, terang, dan berkat bagi setiap orang ada di sekelilingnya. Mari kita berdoa supaya Bapak ini juga terus dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menjangkau bahkan melayani setiap orang yang ada di sekitarnya. Sekian video dari saya, Tuhan Yesus memberkati kita semua.